Ada dua tempat yang kita kenal ketika kontrakan kita di dunia ini sudah habis masanya. Di alam akhirat ada dua tempat. Yang pertama adalah surga dan yang kedua adalah neraka. Surga adalah suatu tempat yang di dalamnya berisi kebahagiaan-kebahagiaan tanpa ada kesusahan satupun di dalamnya. Sedangkan sebaliknya, neraka adalah suatu tempat yang tidak ada kebahagiaan di dalamnya, hanya kesusahan dan penderitaan yang ada. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan bimbingan dan talqin dzikir dari Syekh Mursyid Pangersa Aba Aus, kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menggenggam tiga surga, yaitu surga ma'wa, surga naim, dan surga firdaus. Surga ma'wa adalah suatu tempat yang di sana berisi ketenangan yang berkaitan dengan aspek batin atau spiritual. Jannatun Naim adalah surga kenikmatan yang berkaitan dengan aspek jasmani atau sifat fisik manusia. Sedangkan surga Firdaus adalah merupakan surga yang tertinggi yang dalam konteks ajaran Thariqah terkait dengan pencapaian spiritual tertinggi di dunia. Beliau, Syekh Mursyid Bangersa Aba Aus, merupakan yang diraih oleh ruh jasmani, surga naim diraih oleh ruh rohani, dan surga firdaus dicapai diraih oleh ruh sultani. Dalam ajaran Pangersa Abaus, surga-surga ini dapat dirasakan kenikmatannya di dunia. Tentu melalui pengamalan zikir dan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Bukan semata-mata hanya surga di akhirat kelak, ajaran Pangersa Abah menekankan pada pentingnya kehidupan spiritual dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Ikhwanul ahwad rahimakumullah. Hal ini sesuai sekali dengan apa yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ila akhir ayat. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin dirinya dan harta bendanya, dan sesungguhnya mereka dibeli dengan harga surga. Dari sinilah janji Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman, orang yang berbaiat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang mulia yaitu surga, dan kita dengan penuh rasa syukur telah menggenggam tiga surga. Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, dan Jannatul Firdaus. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Jannatul Ma'wa adalah merupakan surga yang ada di alam mulki, yaitu alam nyata.
Jannatun Naim atau surga Naim adalah surga yang berada di alam malakut, sedangkan Jannatul Firdaus adalah surga yang ada di alam Jabarut. Itu yang diinformasikan oleh guru mursyid kita, Pangarsa Aba Aus radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirra. Tetapi Pangarsa Abah pernah memberikan informasi dan bercerita bahwa 44 tahun Abah datang dan ikut Abah Anom, beliau tidak pernah mendengar kata surga dari lisan Abah Anom. Lalu apa alasan Pangersah Abah Anom tidak suka bicara tentang surga? Karena yang beliau berikan melalui talqin dzikir itu ialah kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Sedangkan kunci itu ukurannya kecil. Tapi kalau tidak ada kunci, baik itu rumah, mobil yang super mewah pun kalau tidak ada kuncinya, tidak akan berguna dan tidak bisa dimanfaatkan. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Di surga nanti golongan-golongan ahli surga berbondong-bondong menuju surganya dengan membawa amalnya. Banyak amal yang dibawanya, tetapi kalau tidak memiliki kunci, apakah mereka bisa masuk? Dan inti daripada kunci surga itu adalah kalimat yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid kepada kita, yaitu kalimat tauhid, nafi isbat, la ilaha illallah. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Lalu kita mengenal bahwa apa yang dinamakan surga ma'wa. Ma'wa berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat tinggal atau tempat berlindung atau tempat menetap. Surga ma'wah adalah surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jamrud yang hijau. Dan diterangkan di dalam Al-Qur'an bahwa penghuni surga ma'wah yang pertama adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Ammal ladina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka mendapatkan surga sebagai tempat kediaman, sebagai balasan atas apa yang selalu mereka kerjakan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang surga ma'wa ini, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surga ma'wa tempat tinggalnya. Ikhwanul ahwat, jannatul ma'wa di samping dihuni oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, ternyata di jannatul ma'wa ini juga dihuni oleh malaikat-malaikat yang memiliki derajat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya malaikat Jibril alaihissalam. Dan menurut para ulama bahwa posisi letak surga ma'wa berada di daerah Sidratul Muntaha, tepatnya di sebelah kanan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah surga ma'wa. Kemudian kita kenal yang namanya surga Naim.
yang sudah kita genggam, setidaknya kita harus mengetahui apa itu surga Naim. Sesuai dengan namanya, Naim adalah merupakan kenikmatan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam kehidupan di dunia ini. Surga Naim ini digambarkan sebagai tempat yang memiliki semua nikmat lahir dan batin. La ainun ra'at wala udhun sami'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, atau terlintas di hati manusia. Surga Naim ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, baginya disediakan surga Naim. Dia masuk ke dalamnya selama-lamanya, dan itu adalah merupakan janji Allah. Dan janji Allah itu benar adanya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang ketiga, ikhwanul akhwat rahimakumullah, yang kita kenal dengan surga Firdaus, adalah merupakan tingkatan surga yang paling tinggi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka mereka akan mendapatkan jannatul firdaus atau surga firdaus. Tentu saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada orang yang menyatakan bahwa ibadah kita tidak mengejar surga. Ibadah yang kita lakukan adalah tujuannya bukan surga, bukan neraka, tetapi tujuannya adalah Allah. Perlu disampaikan di sini, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di dalam Al-Quran, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang istimewa, orang-orang yang masuk surga akan melihat, akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Lalu bagaimana kita memandang Allah kalau kita tidak masuk dulu ke dalam surga, sedangkan Allah itu akan mengenalkan dirinya kepada kita sekalian, manakala kita masuk ke dalam surga, Allah akan mengenalkan dirinya, menampakkan dirinya di dalam surga. Tetapi tingkatan yang paling tinggi daripada surga itu bukan tingkatan-tingkatan surganya, tetapi yang didambakan bukan surganya, yang kita dambakan adalah satu tempat di sisi Allah. Kalau kita sudah menyatakan satu tempat yang paling mulia adalah di sisi Allah, terserah di tempat manapun, yang penting kita ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang dimuliakan, yang mendapatkan tempat yang paling mulia bukan di surga, tetapi tempat yang paling mulia itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa indallahi yurjaqun, dan di sisi Allah lah mereka akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, pangersa abah
guru mursyid kita telah memberikan bimbingan bahwa kita telah menggenggam 3 surga itu, tentu saja genggaman itu kita raih dengan zikir, ajaran yang dibimbingkan oleh Syekh Mursyid. Jannatul Ma'wa kita raih dengan kalimat la ilaha illallah. Jannatul Na'im kita raih dengan kalimat ismul dzat Allah. Dan Jannatul Firdaus kita raih dengan kalimat hu yang ada di tengah-tengah kalimat lafdun jalalah yang senantiasa kita dikirkan di dalam zikir khofik kita. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.